Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi yalqahu, amma ba'd. Ikhwani wa ahibati rahimani wa rahimakumullah, kembali kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala yang atas limpahan karunia, nikmat dan taufik serta hidayah Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih diberikan kesempatan untuk terus menggali, terus mengkaji, memperdalam pemahaman agama kita, menambah ilmu kita sebagai aplikasi dari perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya itu juga adalah perintah kepada kita, di mana Allah azza wa jal memerintahkan nabinya alaihi salatu wassalam untuk berdoa, wa qul rabbi zidni ilma, dan katakan Muhammad, rabbi zidni ilma, ya Allah, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Maka ta'asiyan, dalam rangka mengikuti jejak Nabi SAW, tentu kita lebih berhak, kita lebih pantas untuk sering mengulang doa ini agar Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan ilmu-ilmu yang bermanfaat pada kita. Ikhwani al-iman rahimakumullahu jami'an, kita masih melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Qawaid Al-Arba', penjelasan tentang 4 prinsip, 4 kaidah di dalam memahami tauhid, 4 kaidah di dalam memahami kesyirikan. Dan kita sedang membahas tentang kaidah yang ketiga, yaitu terkait tentang bahwa Nabi alaihi salatu wasalam bu'itha ila unasin mutafarriqina fi ibadatihim, bahwa ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diutus, dikirim oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada umat yang cara beribadah mereka sangat beragam, model ibadah mereka begitu banyak. Sebagai bantahan, jawaban kepada sebagian orang yang di saat mereka diingatkan, dinasihati tentang masalah kesyirikan, dibacakan ayat kepada mereka, dibacakan hadis kepada mereka tentang larangan-larangan berbuat kesyirikan, mereka mungkin ada yang mengatakan bahwa ayat-ayat tersebut tidak tepat untuk dibacakan kepada kami. Kenapa? Karena ayat itu turun kepada orang-orang musyrikin, yang menyembah berhala, yang menyembah patung, dan kondisinya menurut mereka berbeda dengan kita. Maka kaidah ini membantah, anggapan tersebut, bahwa itu anggapan yang salah. Karena nyatanya Nabi SAW itu diutus bukan hanya kepada orang-orang yang menyembah patung, asnam, menyembah berhala, menyembah awthan, tetapi Nabi SAW diutus kepada umat yang mutafarriqina fi ibadatihim, ila unasin mutafarriqina fi ibadatihim. Ternyata beliau diutus kepada umat, kepada kaum yang model ibadah mereka sangat beragam. Minhum man ya'budu al-malaikah,
Wa minhum man ya'budul anbiya, ya ada di antara mereka orang-orang yang menyembahnya malaikat, menyembahnya para nabi, ya menyembahnya matahari, wal qamar, menyembah rembulan, ya menyembah al-hajar wal asjar, ya menyembah bebatuan, menyembah pepohonan dan lain sebagainya. Dan sudah kita bacakan ukhas sekalian, ya dalil-dalil secara tafsil, ya tentang apa yang disebutkan tadi, bahwa ternyata benar di dalam Al-Qur'an pun Allah menyebutkan tentang adanya kelompok-kelompok tadi, ya yang mereka menyembah matahari, ya yang mereka menyembah rembulan, ya yang mereka menyembah malaikat, menyembah orang-orang saleh, menyembah para nabi dan sebagainya. Di antara dalil, ya, yang menunjukkan tentang bahwa ada di antara mereka orang-orang yang menyembah malaikat adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam surat Ali Imran misalnya ayat 80, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyin arbaba. Ya. Dan Nabi juga tidak menyuruh kalian, ya, wala ya'murukum. Beliau tidak memerintahkan kalian, tidak menyuruh kalian an tattakhidul malaikah, agar kalian menjadikan para malaikat-malaikat, wan nabiyyin, agar kalian menjadikan para nabi arbaban, Tuhan-tuhan, min dunillah, ya. Tuhan-tuhan yang disembah selain Allah. Ya, ini dalil yang sangat jelas, ya, bahwa ada, ya, ada di antara manusia yang melakukan itu, menyembah malaikat, menyembah nabi, ya. Dan Nabi tidak pernah menyuruh itu, ya. Ada orang-orang yang menyembah malaikat, di samping mereka juga menyembah Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan kemudian dihasr, ya, disempitkan makna menyembah ini adalah sujud-sujud, ruku'-ruku kepada malaikat, bukan. Tapi adanya orang-orang yang da'auhum, sa'aluhum, ya. Ada orang-orang yang kalau punya hajat, punya kebutuhan, ya, punya keinginan, raghabat, mereka itu mintanya kepada malaikat, ya. Atau mereka menjadikan malaikat-malaikat ini sebagai wasitah, sebagai perantara di dalam menyampaikan hajat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu terjadi. Ya. Dan itu terjadi. Ya. Sementara malaikat-malaikat ini, ya, meskipun adalah makhluk yang Allah muliakan mereka, ya. Allah ciptakan malaikat ini dalam fisik yang besar, ya. Secara fisik besar, secara kekuatan mereka diizinkan, diberikan kekuatan yang besar, ya. Diberikan apa-apa yang mungkin tidak dimiliki oleh manusia. Namun itu semua tidak kemudian menjadi pembenaran untuk seorang manusia menjadikan malaikat sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya malaikat itu juga makhluk yang lemah, ya. Malaikat itu makhluk yang penuh dengan kekurangan, ya. Dengan segala apa yang Allah berikan kepada malaikat dari kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki manusia, ya. Dari sifat yang sangat tunduk kepada Allah, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya. Mereka makhluk-makhluk yang selalu bertasbih, ya. Tidak pernah sombong untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi. Ya. Dan malaikat yang di sisi Allah tidak pernah sombong untuk beribadah kepada Allah dan tidak pernah berputus asa. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Tidak pernah mereka berkeluh kesah dalam ibadah, ya. Kerja mereka adalah yusabbihuna al-laila wan nahar. Mereka senantiasa bertasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala siang malam, itu kerja mereka. La yafturun, dan tidak pernah berputus asa, ya. Dengan segala kesucian yang dimiliki malaikat ini, tidak kemudian memberikan mereka juga hak untuk diibadahi. Karena sejatinya mereka adalah makhlukun marbubun. Mereka makhluk seperti kita, ya. Mereka makhluk yang Allah ciptakan. Mereka makhluk yang juga dhaif, ya, yang lemah, yang tidak memiliki hak untuk diibadahi sedikit. Maka Allah Azza wa Jal, ya, di dalam Al-Quran menurunkan ayat, ya,
Di saat Allah membatalkan kesyirikan, Allah turunkan ayat yang menyebutkan tentang betapa malaikat itu adalah makhluk yang lemah, yang tidak berhak untuk kemudian dijadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman, Qul ud'u alladhina za'amtu min dunillah. Qul ud'u alladhina za'amtu min dunillah. Katakan Muhammad, serulah, panggillah mereka-mereka yang kalian anggap sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. La yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Serulah mereka. Tapi ketahuilah bahwa mereka yang kalian seru itu dari selain Allah, la yamlikuna mithqala dzarrah. Tidak memiliki apapun. Bahkan untuk memiliki mithqala dzarrah, seberat biji sawi, seberat atom saja, seberat anak semut merah saja, dzarrah, mereka tidak punya. Fis samawat wala fil ard. Tidak di langit dan tidak juga di bumi. Mereka tidak memiliki itu. Kalau seberat dzarrah saja mereka tidak memiliki, tidak di langit dan tidak di bumi, lalu apa yang mau diberikan kepada orang-orang yang menyuruh mereka? Karena mereka sendiri tidak memiliki itu. Tidak memiliki manfaat untuk diri mereka sendiri. Baik itu sebesar biji sawi, atau mungkin kalau ada yang lebih kecil dari itu, mereka pun tidak memilikinya. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi dalil bahwa ada di antara orang-orang yang Nabi diutus kepada mereka, mereka orang-orang yang menyembah malaikat, dan malaikat dengan segala kemuliaan yang dimiliki tetap saja tidak berhak untuk dijadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, karena mereka adalah makhluk-makhluk yang lemah, makhluk-makhluk yang lemah, seperti kita juga adalah makhluk-makhluk yang memiliki kelemahan. Kemudian di antara dalil bahwa ada orang-orang yang menjadikan para nabi sebagai tandingan-tandingan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang-orang musyrik yang Rasul diutus kepada mereka, di antara mereka ada orang-orang yang menyembah para nabi juga. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, wa idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa ibn Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummi ilahaini min dunillah. Apakah engkau wahai Isa yang telah mengatakan kepada manusia, ittakhidhuni, jadikan aku, wa ummi ilahaini min dunillah, dan jadikan ibuku sebagai dua ilah, sesembahan selain Allah. Qala subhanak, maka Isa menjawab, maha suci engkau ya Allah, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Tentu tidak pantas aku mengucapkan sesuatu yang aku tidak punya hak padanya. In kuntu qultuhu faqad alimtah, kalau aku mengucapkannya, sungguh engkau telah mengetahuinya. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau mengetahui apa yang ada dalam diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada dalam jiwamu ya Allah, dalam dirimu ya Allah. Innaka anta 'allamul ghuyub, dan engkau adalah zat yang maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. Ini pun ayat secara jelas menunjukkan bahwa kana minal musyrikin alladzi bu'itsa fihim sallallahu alaihi wasallam man kana ya'budul anbiya. Ada orang-orang musyrik yang Nabi diutus kepada mereka, ada di antara mereka orang-orang yang menyembah para nabi selain Allah, dan juga menyembah orang saleh, yaitu Maryam, karena Maryam bukan nabi, Maryam adalah wanita yang salihah, dan itu dijadikan sebagai sesembahan, tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan, wa qalu innallaha thalith thalathah. Mereka mengatakan Allah itu adalah satu dari yang tiga. Karena mereka menyembah Allah, mereka menyembah Isa bin Maryam, dan juga mereka menjadikan ibundanya Isa, yaitu Maryam,
sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ya, berikutnya Syekh juga membawakan dalil ya tentang adanya orang-orang yang menjadikan orang saleh sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tsumma qala rahimahullah, kemudian penulis rahimahullah mengatakan wa dalilus salihin. Adapun dalil tentang orang-orang saleh yang dijadikan tandingan ya, sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala ya. Qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ulaika alladzina yad'un yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdhura. Ya. Ulaika alladzina yad'un, mereka orang-orang yang diseru ya, mereka yang diseru, mereka yang panggil-panggil ya dari selain Allah Subhanahu wa taala ya. Yabtaghuna ila rabbihimul wasilah, sejatinya mereka sendiri ya, Tuhan-Tuhan yang diseru itu ya, dari kalangan orang-orang saleh tadi, yabtaghuna ila rabbihimul wasilah, mereka sendiri mengharapkan ada wasilah ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhum aqrab, ya siapakah di antara mereka yang lebih dekat ya. Wa yarjuna rahmatah, mereka sendiri mengharapkan rahmat Allah. Wa yakhafuna 'adzabah, dan mereka sendiri takut pada azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antara tafsir dari ayat ini adalah bahwa dulu ya, ada orang-orang musyrikin itu menjadikan ya, orang-orang saleh ya, baik dari kalangan manusia atau kalangan jin ya, sebagai zat yang mereka seru, yang mereka ibadahi, yang mereka mintai ya, perlindungan ya, mereka mintai bantuan ya. Bahkan di antara tafsir adalah bahwa ayat ini turun kepada orang-orang musyrikin ya, yang menyembah ya, beribadah kepada bangsa jin ya. Kemudian jin ini masuk Islam ya, taat kepada Allah Subhanahu wa taala ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, takut akan azab Allah ya. Sementara yang nyembahnya terus saja menyembah ya. Ulaika alladzina yad'un yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ya. Dan itu ya, model kesyirikan ini bukan hanya terjadi di masa Nabi alaihi salatu, bahkan itu sudah dari pertama kali terjadi kesyirikan ya. Dari pertama kali terjadi kesyirikan ya, bentuknya adalah menjadikan orang-orang saleh sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang terjadi pada kaumnya Nuh alaihissalam ya, di mana kaumnya mengatakan wa qalu la tadharunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uq wa nasra. Mereka mengatakan jangan sekali-kali kalian tinggalkan wad, jangan kalian tinggalkan suwa', waddan ya, yaghuth ya, ya'uq, nasr ya. Ini adalah nama-nama orang saleh yang hidup di antara Nuh alaihissalam dengan Adam ya. Ada 10 generasi antara Adam dengan Nuh alaihissalam, hiduplah di antara generasi itu orang-orang saleh, di antaranya tadi yang kita sebutkan Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq, dan Nasr. Mereka orang-orang saleh, orang-orang yang baik ya. Yang di saat mereka kemudian meninggal, maka syaitan ya, maka syaitan kemudian membisikkan ya, merayu kepada umat yang hidup di masa itu, anin sabbu ila majalisihim ya suarahum, hendaklah kalian buat gambar-gambar mereka, patung-patung mereka, lalu letakkan di tempat-tempat majlis kalian. Untuk apa? Ya, dengan tujuan yang saat itu baik ya, agar patung-patung ini menjadi pengingat mereka di saat mereka futur ya, di saat mereka mulai lemah semangat melihat orang-orang saleh ini, maka timbul semangat kembali ya. Berlalulah masa yang lama ya, wa nusya al-ilm, ilmu
mulai ditinggalkan. Orang mulai lupa kenapa patung ini ada, kenapa patung ini dibuat, kenapa diletakkan di situ, yang tujuan asalnya adalah untuk mengingatkan mereka, sekedar menjadi pengingat, penyemangat. Di saat ilmu sudah hilang, orang mulai lupa, datanglah kembali syaitan yang membisikkan kepada mereka bahwa dikatakan ini patung ini dulu disembah oleh nenek moyang kalian, bapak kalian, ibu kalian, maka sekarang sembahlah. Maka terjadilah apa yang terjadi. Akhirnya patung-patung orang saleh tadi disembah oleh kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Dan kesyirikan itu nggak akan jauh berbeda. Apa yang terjadi zaman Nuh itulah yang kemudian turun-temurun dan kemudian terjadi kembali di zaman Nabi Muhammad SAW. Ada orang-orang yang menjadikan orang-orang saleh sebagai tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala yang mereka ibadahi. Jadi tidak benar kalau kemudian dikatakan bahwa orang-orang musyrik itu hanya nyembah satu model, nyembah patung, nyembah berhala. Tapi ternyata banyak sekali model-model peribadatan mereka. Dan itu diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil yang lain bahwa ada di antara mereka orang-orang yang menyembah bebatuan, menyembah pepohonan adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Afara'aitumul Lata wal Uzza. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata ats-tsalitsata al-ukhra. Ada patung-patung di zaman Nabi alaihi salatu wasallam yang dikenal dengan Lat, Uzza dan Manat, Lata, Uzza dan Manat. Inilah sesembahan-sembahan yang disembah oleh orang-orang musyrik. Yatawajjahuna ilaihi, mereka kalau punya hajat menghadapnya ke situ. Kalau punya kebutuhan memintanya di situ. Kalau punya keinginan berharapnya di situ, yaitu Lata, Uzza, Manat. Ini yang dikenal. Di mana Lata itu adalah katanya hadi sakhratun. Al-Lat itu adalah katanya batu yang besar. Sebagaimana ini ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan yang lainnya. Batu yang besar yang biasa dipakai oleh seorang yang baik, li rajulin kana yalutus sawiq. Dulu ada orang yang terkenal dermawan, biasa dia membuat adonan kue, membuat adonan tepung, kemudian dibikin kue, dimasak, lalu kue ini menjadi dhiyafah, menjadi jamuan bagi orang-orang yang berhaji di masa itu. Sehingga dia menjadi terkenal dengan itu. Setiap ada utusan-utusan yang datang ke Mekah berhaji, maka dijamulah oleh orang ini. Lama mata banu ala qabrihi wa abaduh. Begitu dia itu mati, orang ini mati, maka kemudian dibuatlah kuburannya, lalu kuburan itu menjadi tempat mereka beribadah dan dijadikan wasitah, karena orang saleh, orang yang baik, terkenal dengan kebaikannya, dijadikanlah orang ini perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan bahwa yang disembah bukan kuburan, tapi adalah batunya itu sendiri, batu yang dipakai oleh si Lata ini untuk tadi duduk mengadon kue, membuat roti yang dibagikan kepada orang-orang yang berhaji. Kata mereka, ma ajmala an takuna wasitah bainana wa bainallah.
Qalu hadhihi sakhratun fadilah, ya, kata mereka ini batu yang punya keutamaan, ya. Sanawatun tawilah yu'jan 'alaiha sawiq, ya. Berpuluh-puluh tahun lamanya, ya, di atas batu ini dibuatlah adonan-adonan tepung untuk, ya, tadi orang-orang yang berhaji. Ma ajmala an takuna wasitatan bainana wa bainallah, ya. Alangkah indahnya kalau ini kita jadikan sebagai perantara antara kita dengan Allah. Sanawatun tawilah was sawiqu yu'jan 'alaiha wa yuqdam lil hujjaji diyafatan laha, ya. Berpuluh-puluh tahun, ya, lamanya, ya, tepung diadon di atasnya, ya, kemudian dihidangkan kepada para haji, ya. Tentu ini adalah batu yang mulia, batu yang istimewa, batu yang punya kekhususan, kata mereka, ya. Maka alangkah baiknya kalau ini dijadikan sebagai perantara antara kita dengan Allah, ya. Ya. Itu yang menyebab kemudian, ya, mereka menyembah, ya, apa yang disebut dengan Lat, ya. Jadi Lata imma itulah batunya sendiri atau kuburan orang itu sendiri. Kemudian, ya, Al-Uzza, ya, syajarah kana yaqsuduhal musyrikun, ya. Kemudian Uzza adalah sebatang pohon, ya, yang biasa dituju, ya, didatangi oleh orang musyrik, ya, di mana kesyirikan mereka bertambah kuat, ya. Keyakinan mereka kepada pohon ini bertambah hebat. Di saat kemudian di pohon itu sendiri ada jin, ya, yang menunggu, yang bersembunyi, yang kemudian menjawab, ya. Kalau ada yang bertanya, kemudian jin inilah yang menjawab, ya, menipu mereka, ya. Akhirnya pohon ini kemudian dikultuskan, dikeramatkan, ya, dan kemudian dijadikan sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu yang terjadi, ya. Dan itu pula yang, ya, yang terjadi di hari-hari ini, ya. Ada orang-orang yang kemudian melakukan perbuatan yang mungkin sama atau mirip, ya. Menjadikan kuburan-kuburan orang saleh, ya, batu-batu besar yang dikeramatkan, pohon-pohon yang dikeramatkan, tempat-tempat yang dikeramatkan sebagai tempat peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, kalau disebutkan peribadatan, maka jangan kemudian kita sempitkan peribadatan itu adalah orang sujud, orang ruku di situ, bukan, ya. Berdoa, ya. Dan ini ibadah yang paling besar, ya. Karena hampir tidak ada satu ibadah pun kecuali di sana ada doa. Maka doa pun disebut dengan, ya, ada doa ibadah, ada doa masalah, ya. Ada doa ibadah, ada doa masalah, ya. Ada doa yang itu isinya permintaan, permohonan, itu pun dimintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada doa yang disebut dengan doa ibadah, yaitu semua ibadah kita, ketundukan kita kepada Allah, ya, tadzallul kita kepada Allah, itu juga bagian dari doa. Dan itulah yang kita lihat hari-hari ini terjadi di tengah masyarakat kita. Maka kalau kemudian, ya, kita ingatkan mereka tentang ini, ya, bahwa ayat-ayat tentang syirik itu berlaku juga pada apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, wal'iyadzubillah. Dan kita tentu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Mudah-mudahan kita, ya, dan umat Islam, ya, dilindungi dari perbuatan-perbuatan kesyirikan, ya. Jadi jangan kemudian kita heran, ya, karena itu sudah disinyalir oleh Rasul alaihi salatu wasallam akan terjadi, ya. Apa yang dilakukan oleh umat dahulu, ya, akan diikuti oleh umat Islam, ya. La tattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin, pasti, ya, kalian akan mengikuti, mencontoh, ya, sunnah-sunnah, ya, perbuatan-perbuatan orang-orang sebelum kalian, shibran bi shibrin, ya. Saking dahsyatnya cara mengikuti umat Islam itu atas apa yang dilakukan oleh umat-umat sebelumnya adalah shibran bi shibrin, ya. Sejengkal demi sejengkal diikuti, wa dhira'an bi dhira'in, sehasta demi sehasta diikuti, ya. Sampai pada tingkat yang paling sulit pun akan mereka ikuti, walau dakhalu juhra dhabbin, ya. Seandainya mereka masuk ke lubang biawak sekalipun, ke lubang dhab sekalipun, ya. Tentu berbeda, ya, biawak dengan dhab, ya. Tapi memudahkan kita bahwa dhab itu adalah binatang yang seperti biawak yang hidupnya di gurun pasir,
Ya, seandainya mereka masuk ke lubang dhab sekalipun, dan itu ada lubang yang sulit, yang berkelok-kelok, ya, yang sempit sekalipun, la dakhaltumuh, pasti kalian akan ikut masuk ke dalamnya. Ya. Pasti, ya. Jadi kalau hari ini akan terjadi, bahkan mungkin sudah terjadi kesyirikan, ya memang Nabi SAW sudah memperingatkan dari sejak dahulu akan ada yang seperti itu. Ya. Lebih jelasnya adalah, ya, apa yang kemudian disabdakan oleh Rasulullah SAW, ya, dalam hadis Abu Waqid Al-Laythi, ya, yang dijadikan dalil terakhir oleh penulis, ya, bahwa beliau membawakan sebuah dalil dari hadis Nabi SAW, ya, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufur. Ya. Hadis Abu Waqid Al-Laythi, ya, menceritakan bagaimana kesyirikan itu adalah dahsyat dan akan terjadi, ya, pada umat ini, bahkan bukan pada umat yang sekarang. Di zaman Nabi SAW, ya, ada orang-orang yang terfitnah juga. Ya. Kata Abu Waqid Al-Laythi, kharajna ma'an Nabi SAW. Kami keluar, ya, bersama Nabi SAW ila Hunain, ya, keluar ke Hunain, ya, berperang. Ya, lihat, pergi bersama Nabi dalam rangka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala ke perang Hunain. Wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin. Ya. Sementara kami masa itu, saat itu adalah kondisinya hudatsa'u ahdin bi kufr. Ya. Orang-orang yang zaman kekufurannya belum jauh. Ya. Mereka orang yang baru masuk Islam. Ya. Belum lama terlepas dari wilayah daerah kekufuran. Ya. Ini yang disampaikan oleh Abu Waqid Al-Laythi. Ya. Kemudian dia bercerita, ya, walil musyrikina sidratun. Ya. Dan, ya, orang-orang musyrik di masa itu dulu, ya, memiliki sebuah pohon, ya, sidrah. Yaqufuna indaha wa yanutuna biha aslihatahum. Ya. Kita lihat apa yang dilakukan oleh orang musyrik, ya, kepada pohon tersebut, ya, di mana mereka adalah yaqufuna indah, duduk, berdiam diri, khusyuk, bersimpuh di situ, ya, di sekeliling pohon itu, wa yanutuna biha aslihatam, kemudian mereka gantungkan senjata-senjata mereka, pedang-pedang mereka, panah-panah mereka, tombak-tombak mereka di situ. Untuk apa? Mencari keberkahan dari pohon tersebut. Yuqalu laha dzatu anwat, ya. Kemudian pohon itu dikenal dengan nama dzatu anwatin. Famararna bi sidratin. Ya, kata Abu Waqid Al-Laythi, maka kami pun melewati sebuah pohon, ya, seperti sidrah yang dimiliki oleh orang musyrik, kami pun lewat, ya, melewati sebuah pohon sidrah. Faqulna ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat. Lihat, ya, begitu mereka melihat melewati pohon itu, ya, pohon yang orang musyrik pun memilikinya dan dijadikan tempat mencari berkah, tempat ibadah, tempat mereka i'tikaf, ukuf, ya, berdiam diri, ya. Ya, karena berdiam diri di suatu tempat, bertafakur di situ, orang merendahkan dirinya di situ, itu bagian dari bentuk ibadah. Ya. Maka kita mengenal ada ibadah i'tikaf. Apa i'tikaf? I'tikaf itu orang berdiam diri di sebuah tempat di masjid. Ya, merendahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di saat mereka berdiam diri di sekitar pohon, ya, tidak mengangkat suara, mereka diam di situ, konsentrasi di situ, itu adalah bentuk dari peribadatan. Belum ditambah dengan keyakinan mereka, ya, ketika menggantungkan senjata-senjata di pohon tersebut. Nah, orang-orang yang sahabat-sahabat ini yang baru masuk Islam belum lama, begitu melewati pohon sidrah, mereka mengatakan, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Ya. Kata mereka, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat.
wahai Rasulullah, buatkan untuk kami pohon dzatu anwat, pohon yang bisa kami juga menggantungkan pedang di situ, menggantungkan senjata di situ, seperti orang-orang musyrik punya dzatu anwat. Ya. Ini sahabat yang keluar berperang, ya, keluar ingin berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan bersama mereka manusia yang paling utama Nabi alaihi salatu wasallam. Tetap saja hampir terjadi. Ya. Lalu bagaimana dengan masyarakat kita yang sudah jauh dari Nabi alaihi salatu wasallam? Ya. Masyarakat kita yang sudah jauh dari Nabi alaihi salatu wasallam, dan begitulah, ya, kebiasaan masa lalu itu punya pengaruh. Ya. Kondisi masa lalu itu punya pengaruh yang besar kepada jiwa, kepada diri kita. Ya. Jadi kalau mereka para sahabat, ya, karena mereka adalah orang-orang yang baru, ya, sangat dekat kondisi mereka dengan kufuran, ya tidak heran kalau kemudian mereka jahil, mereka tidak tahu, ya, mereka kira bahwa itu perkara yang boleh, ya, sehingga mereka meminta di saat mereka sudah mendapatkan hidayah, ya. Dan ini yang perlu kita fahami, ikhwas sekalian, ya, bahwa mungkin ada di tengah masyarakat kita yang punya perbuatan-perbuatan, ya, melakukan kalimat-kalimat kesyirikan, melakukan perbuatan kesyirikan. Mungkin mereka tidak sadar, ya, karena warisan nenek moyangnya mungkin begitu kuat, ya. Belajar mereka sedikit, pemahaman Islam mereka sangat sempit, ya, sehingga perlu untuk kita sadarkan mereka, ya, bahwa ini adalah perkara yang tidak boleh. Ini adalah perkara yang besar, ya. Ini adalah dosa yang besar. Seperti Nabi SAW pun tidak memberikan toleransi. Ya. Benar mereka orang yang baru masuk Islam, tapi ini masalah yang sangat prinsip, ini masalah akidah, ini masalah keselamatan dunia akhirat. Nabi tidak memberikan toleransi. Jadi ketika Nabi mendengar para sahabat meminta ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat, ya, Nabi tidak memberikan celah, tidak memberikan peluang kepada mereka. Kecuali Nabi langsung luruskan mereka. Ya. Nabi mengatakan Allahu Akbar, Subhanallah. Ya. Jadi apa yang mereka minta ini perkara yang sangat besar, yang tidak mungkin diminta oleh seorang Muslim. Ya. Walladzi nafsi biyadihi, qultu walladzi nafsi biyadihi. Yang kalian ucapkan itu demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seperti yang diucapkan Bani Israil kepada Musa alaihissalam. Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Buatkan untuk kami Tuhan seperti mereka, ya, memiliki banyak Tuhan. Innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang bodoh. La tattabi'una sunana man kana qablakum. Sungguh kalian, ya, akan mengikuti jalan-jalan, cara-cara itu beda orang-orang sebelum kalian. Ya. Maka sekalian, apalagi kita hidup di zaman kita hari ini, ya, zaman yang serba keterbukaan, ya, zaman yang serba diberikan kemudahan, ya. Bisa jadi kesyirikan-kesyirikan itu masuk di rumah-rumah kita tanpa kita sadari, melalui HP-HP kita, televisi-televisi kita, acara-acara di televisi. Maka perlu kita mengingatkan, ya, kepada diri kita, anak-anak kita, istri kita, tangga kita, ibu kita, tentang bahaya kesyirikan ini, dan kita sadarkan mereka tentang pentingnya tauhid dan bahaya kesyirikan. Ya. Terus kita edukasi keluarga kita agar jangan sampai mereka terjatuh ke dalam perkara yang besar ini. Karena perkara kesyirikan, ya, bukan hanya orang itu akan merugi di dunia, tapi yang berbahayalah ketika mereka merugi di akhirat, karena Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak akan pernah mengampuni dosa orang-orang yang berbuat kesyirikan. Ini yang bisa saya sampaikan, ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.